Keiichi sedang berjalan santai ketika ia melihat Shion dikerumuni oleh sekelompok preman tanpa ragu. Haiya! Shion terkejut melihat keberanian Keiichi. Setelah kejadian itu, Keiichi bertanya apakah Shion baik-baik saja. Namun, Shion hanya bengong dan tidak merespon. Meski begitu, ia merasa lega karena Shion tampaknya tidak terluka. Ia pun mengusap kepala Shion dengan lembut dan akhirnya Shion tersadar. Ia mengucapkan terima kasih kepada Keiichi. Keiichi pun berpamitan dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, jangan pergi Satoshi. Apakah ini my kisah? Saat ia mencoba menjelaskan, Shion malah Usoda. Wah, beneran gak normal nih cewek. Keiichi bingung kenapa Shion memanggilnya Satoshi. Shion bersikeras bahwa Keiichi adalah Satoshi. Kemudian ia teringat bahwa Satoshi adalah kakak dari Satoko. Dari situ, Keiichi mulai memahami bahwa Shion mungkin sedang halu. Sementara itu, Rika dan Hanyu yang berada di atas memperhatikan mereka dengan rasa penasaran. Shion mengajak Keiichi makan malam di rumahnya, tapi Keiichi menolak dengan alasan ada urusan lain. Tapi Shion marah dan memaksa Keiichi ikut dengannya. Iya, gue ikut. Mereka pergi ke minimarket. Saat memilih sayuran, Shion bertanya, di antara dua ini mana yang brokoli? Lah, gitu doang nggak tahu. Hah? Iya, kurang mata nyaho. Keiichi pun berpura-pura tidak tahu agar Shion bisa menjelaskan dengan semangat. Ketika Shion lengah, Keiichi mencoba kabur. Sayangnya, Bakeko. Anjir! Wah! Ia pun dibawa ke rumah Shion. Saat sadar, Keiichi mendapati dirinya terikat di kursi dan menyadari bahwa ia berada di rumah Shion. Shion sedang memasak di dapur dan Keiichi mulai merasa takut. Ia bertanya-tanya kenapa Shion melakukan ini. Apakah ada hubungannya dengan Satoshi? Saat Keiichi hendak bertanya, jadi ketang. Shion akhirnya melepaskannya dan mereka makan malam bersama. Keiichi mulai menyadari bahwa jika ia bersikap normal, Shion tidak akan menyerangnya. Dalam suasana makan malam itu, Keiichi mencoba merayu Shion dengan menyuruhnya membersihkan mulutnya. Dan, Shion, kau bisa mengambilnya dengan ciumanmu. Shion pun tersipu malu. Keiichi lalu meminta Shion mengenakan baju pelayan dan Shion menuruti permintaannya. Wah, yandere wajah. Keiichi sangat senang karena ia tahu Shion akan melakukan apa saja demi Satoshi. Keiichi kemudian meminta Shion bergaya seperti kucing dan Shion pun menuruti permintaannya. Angkat jempol untuk satu ini. Ini baru my kisah. Namun, ia sadar bahwa semua ini sudah cukup dan ia pun mengelus kepala Shion dengan lembut. Imutnya lus lagi Tiba-tiba Shion tertidur dan bermimpi bertemu Satoshi. Dalam mimpi itu, Satoshi tampak sedih. Ia berkata bahwa Shion tidak boleh memaksa orang lain untuk menjadi seperti yang ia inginkan. Shion pun tersadar dan berjanji akan berubah. Satoshi tersenyum lega dan pergi. Setelah sadar, Keiichi meminta Shion mengenakan baju lain, tapi Shion menolak dan malah menyerangnya. Akibat kejadian itu, Keiichi dijauhi oleh teman-temannya dan dicap sebagai orang mesum. Terima kasih telah menonton. Ini judulnya. Dan jangan lupa like dan hype-nya kawan, supaya aku lebih rajin membuatkan video panjang lainnya.